Selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya sudah melakukan perawatan bonsai bongkol besar yang saya punya. Nah, untuk mendapatkan bonsai seperti ini, teman-teman bisa melakukan dengan cara membuatnya dari sejak kecil, memeliharanya. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara mengambil dari alam, kemudian kita merawatnya. Kita sebut dengan dongkelan, teman. Seperti ini beberapa dongkelan yang saya punya. Batangnya cukup besar. Dongkelan ini saya dapat 2 minggu yang lalu. Sedangkan yang satunya ini saya dapat 1 minggu yang lalu. Bagaimana cara merawat dongkelan agar bisa tumbuh dengan baik? Itu ada tahapannya, teman-teman. Yang pertama, pada saat kita sudah mendapatkan bahan bonsai dengan cara mendongkel, kita melakukan pelepasan beberapa daunnya untuk mengurangi penguapan atau transpirasi, teman. Agar penguapannya tidak tinggi, kita kurangi beberapa pelepahnya, tetapi yang kita kurangi itu haruslah berjenjang seperti ini, teman-teman. Berjenjang pelepahnya, jangan melepaskan pelepahnya dari bongkolnya kemudian ditebas ekstrim seperti itu. Itu akan mengakibatkan bagian yang di dalamnya yang masih rapuh itu, yang berwarna putih, itu akan mudah menjadi layu atau mengalami penguapan yang tinggi. Maka dengan cara berjenjang seperti ini, dia akan terlindungi di bagian dalamnya. Jadi yang teruapkan hanya bagian luarnya, bagian dalamnya masih basah, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu, saya juga menggunakan bahan ini, teman-teman. Bawang merah. Bawang merah ini saya gunakan untuk merangsang pertumbuhan akar dari bahan bonsai yang kita dapatkan dari alam. Nah, setelah kita pahami bagian atasnya yang daun itu biar tidak mengalami penguapan yang cukup tinggi, maka kita beralih ke bagian akarnya dengan memberi ramuan bawang merah. Seperti ini kita tumbuk sampai halus, teman-teman. Sampai halus sekali. Setelah halus, nanti kita akan tambahkan air. Kemudian kita sirami pada bagian akarnya. Sudah cukup halus, kita tuangkan air. Kita siram di bagian akarnya seperti ini. Sebenarnya bagian yang belum halus seperti ini kita bisa bikin lebih halus, kemudian kita tuangkan lagi. Ini adalah bawang merah ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian juga kalau sudah bagian bawahnya basah seperti ini, dia tidak akan dicari sama rayap, teman-teman. Jadi akarnya posisinya dalam keadaan basah, sudah dituangi ramuan ini, maka dia akan merangsang pertumbuhan akar. Nah, setelah kita anggap dia sudah dapat,
tumbuh, ada kemungkinan untuk tumbuh karena masih hijau di bagian tengahnya. Sedangkan ini yang sudah 2 minggu, ini sudah tumbuh, sudah hidup, terlihat dari daunnya sudah tidak layu lagi. Jika kita tekan seperti ini, dia akan ke atas. Jadi yang ini masih layu. Nah, setelah kita anggap dia sudah tumbuh, maka untuk mengontrol kelembaban di bagian dalam, kita menggunakan media lumut. Nah, ketika lumut ini kering, berarti bagian bawah dari lumut berupa media tanamnya itu perlu disiram, teman-teman. Ini saya juga punya yang bahan bonsai yang bongkol besar, yang baru. Nah, ini saya akan perlakukan sama seperti perawatan bonsai-bonsai bongkol besar yang saya punya. Nah, sebenarnya ini juga sudah bisa dipotong di bagian sini. Ini keras, teman-teman. Ini bonsai, bahan bonsai kelapa dengan jenis kelapa udang. Seperti ini sudah kelihatan bagus dengan bongkol yang cukup besar. Bongkolnya kira-kira ada 20 cm ya, tingginya. Diameternya ada 15 cm, cukup menarik. Sedangkan yang ini bentuknya melengkung. Kalau orang Bali menyebutnya melingkuh ya. Ini bentuk yang cukup bagus, mudah-mudahan bisa hidup, teman. Tapi dengan ramuan seperti ini, dengan kita menyiraminya setiap hari, mengontrol kelembabannya, kemudian menaruhnya di bawah naungan, tidak terpapar sinar matahari secara langsung, saya meyakini dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah bagaimana kita mendapatkan bahan bonsai dari alam dengan bongkol yang besar. Yang penting cara perawatan setelah bahan bonsai yang kita dapat dari alam, terutama sekali taruh di tempat yang teduh, jangan terpapar sinar matahari secara langsung. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan sehingga bahan bonsai yang didapat dari alam yang dilakukan dengan dongkelan bisa tumbuh dengan baik. Jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan subscribe, dan bagi yang sudah bergabung silahkan like dan komen. Terima kasih sudah mengikuti Beli Santi Channel.